5 fakta tentang Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara. Saat mendengar kata Majapahit, ingatan kita mungkin akan kembali ke guru sejarah yang menerangkan bahwa Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Beberapa sumber terpercaya menyebut kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti ditelan bumi, peninggalan bekas kerajaan tersohor minim ditemukan. Lokasi persis di mana pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Mengingat kembali tentang Majapahit, berikut 5 fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. 1. Pendiri Majapahit. Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun, siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun, saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Nagara Kertagama, tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dia Wijaya. Dia adalah gelar kebangsawanan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama aslinya adalah Nararya Singgrama Wijaya, sesuai dalam prasasti Kudagu yang dibuat Wijaya pada 1294. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singasari. Dia tumbuh di istana kerajaan Singasari. Namun, ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul Raden Wijaya. Kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam Nagara Kertagama. Tertulis bahwa tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribhuwana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. 3. Diangkatnya Gajah Mada menjadi Mahapati. Awal karir Gajah Mada dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekel atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada 1321, dia dipromosikan menjadi Patih Didaha, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya, menggantikan Arya Tilam. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapati Majapati saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. 4. Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapati. Ini adalah janji yang sangat melegenda hingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang. Berikut Sumpah Palapa seperti dimuat dalam kitab Pararaton. Sira Gajah Mada Pepati Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun mulus kalah Nusantara Ingsun Amukti Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring
Haru, Sring Pahang, Gongpo, Sring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman Insun Amukti Palapa. Artinya, beliau Gajah Mada menjabat Patih Mangkubumi tidak ingin menikmati Palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati Palapa. Kalau sudah kalah Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Gompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Singapura. Pada waktu itulah saya menikmati Palapa. Janji politik yang benar-benar diwujudkannya untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia tapi meliputi seluruh Semenanjung Malaya, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. 5. Runtuhnya Majapahit. Kematian Gajah Mada pada 1364 Masehi menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Namun belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Sang Mahapati. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapahit lain. Alasan Hayam Wuruk melakukan itu karena dia berhutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya.